Halo, Coach Aput. Halo, terdengar Kak? Sudah, Oke. sudah lancar ya Coach ya? Ya, halo. Sudah terdengar. Ya. Oke, kita Sudah. lanjutin aja ya Oke. Coach. Oke, lanjut ya. Tadi sampai ke berapa ya? Saya lupa. Sampai pendengaran saya terakhir itu menemukan inspirasi. Oh gitu. Ya. Berarti itu tips yang ke-9. Ya. Sekarang tips yang ke-10 itu adalah cintai dan nikmati ya. Cara kita menulis gitu kan. Dengan kita mencintai dan menikmati, tentunya ya kita menikmatinya gitu. Tanpa kita merasakan itu ya sulit juga itu kan. Karena kalau kita dengan menikmati bisa juga jadi hobi. Hobi bisa jadi nanti jadi profesi kita gitu kan. Itu tips yang ke-10 ya. Kemudian yang ke-11-nya itu adalah jadikan senyaman mungkin gitu kan. Sangat mudah dan asyik gitu, dan menyenangkan. Itu yang ke-11 ya, tips yang ke-11. Jadikan senyaman mungkin. Maksudnya di sini adalah senyaman mungkin. Misalnya kita bisa cari cara sendiri untuk menulis. Contoh misalnya kita kemudian pantai di bawah kelapa misalnya, habis kan sambil menikmati indahnya terik matahari itu kan di pagi hari, atau misalnya kita keluar rumah kemudian pergi ke sawah itu kan. Nanti di situ juga dapat inspirasi sambil mendengar kicauan burung, mungkin bawa bekal juga, bawa kopi atau apa gitu kan, bawa es gitu, bawa besek. Nah itu kita dinikmatin gitu. Jadi menulis itu sebetulnya tidak harus di rumah gitu, dimanapun bisa sebetulnya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Bahkan dengan handphone kita bisa membuat naskah. Entah mungkin saat kita naik mobil transportasi umum, naik angkot atau apa, naskah di handphone bisa dapat inspirasi. Nanti dari penggalan-penggalan itu bisa kita kumpulkan itu. Ya kita dibuat nyaman aja gitu untuk menulis ya. Kemudian yang ke-12 tentunya kita harus latihan ya. Harus sering-sering melatih diri dalam menulis. Yang kedua ya, tips yang ke-12. Tanpa berlatih ya kita nggak akan bisa itu kan untuk menulis. Jadi kita tadi kan di awal kita mencoba, kalau sekarang kita harus melatih gitu kan. Mencoba dan melatih berbeda ya. Kalau melatih itu kita udah melangkah ke langkah selanjutnya. Melatih di sini kan kita harus berlatih terus, persisten, gitu, tekun, ulet, dan sambil tadi dinikmati gitu kan. Ibarat ada pepatah kan, bisa karena terbiasa sebetulnya. Kalau tidak terbiasa ya kita agak sulit juga bisanya gitu. Jadi harus sering mungkin dilatih dan latih terus. Ada peribahasa bahwa ibaratnya gini, batu saja yang keras itu kalau dia bersih ya waktu setiap hari, karena tetesan air hujan atau air mata atau apa gitu kan, lama-lama akan pecah. Nah sama halnya kalau kita sering berlatih, tips yang ke-12 barusan gitu kan, kalau kita sering berlatih terus, lama-lama kita akan terbiasa sehingga menjadi hobi kita dan dinikmatin. Dari suasana nyaman mungkin. Nah itu harus sering berlatih. Kemudian tips yang ke-13 adalah kalau kita sudah jadi ide kita dalam tulisan, kemudian kita baca ulang karya kita, baca terus. Jadi jangan baca di tengah jalan saat menulis, justru itu akan menghambat banyaknya kosakata di pena itu. Baca ulang itu adalah tulisan kita jadi. Kita baca ulang. Dengan semakin baca ulang maka
isi maksud dari tulisan gitu itu kita itu akan tajam gitu. Ini sebetulnya poinnya apa sih? Dan di situ juga akan terlihat hal-hal yang perlu kita koreksi itu kan, hal-hal yang perlu kita perbaiki. Itu ingat tipsnya adalah yang ke 13 itu sebelum selesai jangan dibaca ulang dulu gitu. Tapi setelah jadi karya, jadi hasil naskah baru dibaca ulang gitu ya. Karena untuk menemukan hal yang janggal gitu, hal-hal yang kurang pas lah itu. Kemudian yang ke-14, ini maaf saya agak lupa jadi harus lihat contekan dulu nih. Yang ke-14 itu adalah ingat kalimat berikut ya, tanamkan dalam hati. Misalnya kita down gitu, tidak bisa menulis kita harus percaya diri, tanamkan dalam hati bahwa kita itu bisa. Misalnya dengan di dalam kamar sendiri, di depan cermin gitu kan, untuk menambah keyakinan kita dalam menulis gitu. Saya yakin pasti bisa, berkali-kali gitu kan, harus kita resapi itu. Saya yakin pasti bisa membuat naskah, saya yakin pasti bisa, berkali-kali. Sambil kita hayati, nikmati, resapi. Itu tips yang ke-14, untuk menambah stimulus vitamin kita gitu. Karena vitamin kan tidak hanya berupa obat-obatan atau vitamin ya fisik, tapi vitamin dalam otak itu adalah diri sendiri gitu. Sehingga menambah kepercayaan diri kita untuk membuat naskah. Saya yakin pasti bisa. Saya yakin dalam cermin nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tetap sehat, seger waras. Ntar nanti dikira orang gila gitu ngomong. Itu tips yang ke-14. Kemudian yang ke-15 adalah temukan di antara 2 poin penting gitu. Maksudnya apa ini? Temukan di antara 2 poin penting, ini tips yang ke-15. Misalnya gini, temukan di antara 2 poin penting itu adalah, kalau teman-teman mungkin pernah pengalaman mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas akhir untuk D3 atau mengerjakan yang misalnya dalam menulis itu membuat sebuah karya itu, kita judul sudah ada gitu, tapi mulai merangkai menyusun kata-katanya bingung. Nah, itu poin pertama yang penting. Kemudian poin yang kedua itu, kadang sebetulnya kita banyak nih isinya sudah kita nulis gitu kan, merangkai kata-kata ini itu gitu kan, kontennya sudah ada, tapi bingung mau dikasih judul apa. Nah itu kadang di situ bingung gitu. Di antara 2 poin penting kita harus nanti suatu saat pasti ketemu titik benang merahnya nih. Ini pasnya dikasih judul apa sih gitu kan. Kita konten misalnya udah jadi nih, kita nulis terus nggak berhenti. Nanti ketemu benang merahnya nih. Oh, judulnya kayaknya ini deh. Makanya dengan cara kita menemukan judul yang pas itu adalah setelah naskah jadi gitu kan. Kita baca berulang-ulang sehingga inti poinnya apa sih gitu kan. Itu poin pentingnya apa sih judul buat kita kasih gitu. Atau misalnya judul sudah ada, ini lebih repot lagi nih, tapi kita bingung nih merangkai kata-kata. Tapi memang ada yang bilang bahwa judul itu 50% keberhasilan sebetulnya dari sebuah karya itu. Tapi kalau kita bingung juga mengutarakan isinya itu, maksudnya menjabarkannya kan bingung juga gitu. Nah makanya caranya di situ, strateginya adalah tekniknya. Misalnya gini, misalnya judul sudah ada gitu kan, kita bingung mengutarakannya, maka ibarat seperti segitiga piramida gitu, kayak pucuk. Di atasnya itu titiknya gitu kan, kemudian kita jabarkan loh, kita uraikan, itu tekniknya. Kalau kita judul udah dapet, itu kan 50% kan berhasil tuh sebuah karya. Tinggal dijabarkan ke bawah, thread seperti piramida. Kemudian ada juga kalau misalnya isi sudah ada nih, tekniknya adalah seperti piramida terbalik gitu konsepnya. Piramida terbalik gitu kan. Jadi ini isinya gitu kan. Kemudian ke bawah ngerucut jadi judul. Nah itu teknik untuk menulisnya ya. 2 poin penting itu kita tidak boleh lupa. Kemudian tips yang ke-16 melakukan editing gitu. Jangan lupa
tadi kan kita baca berulang-ulang sehingga menemukan misalnya salah spelling, kemudian salah ketik misalnya dari hasil karya kita, dari tulisan kita gitu kan. Nah, sehingga kita juga penulis yang baik adalah meskipun ada editor oleh penerbit, kita juga bantu ngedit karya sendiri gitu kan. Itu penulis yang baik. Tidak serta-merta kita sudah jadi, kemudian kita ya submit ke penerbit, kemudian dikerjain oleh editor, nggak juga ya. Penulis yang baik adalah kita bantu editing juga gitu. Karena yang lebih tahu kontennya, maksudnya itu diri kita sendiri yang hasil karya kita gitu. Makanya lakukan editing. Nah, dalam melakukan editing itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Yaitu pertama dari ejaan gitu kan. Misalnya salah ketik gitu. Sebisa mungkin kalau karya-karya ilmiah itu harus gunakan EYD gitu kan. Ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Tidak boleh menggunakan misalnya istilah-istilah yang aneh gitu, orang awam tidak ngerti gitu. Ya yang sederhana aja gitu. Kecuali mungkin kalau untuk yang sifatnya karya diksi ya, itu bisa menggunakan kayak misal novel atau rumor atau apa, itu ya bahasa-bahasa apa itu kan bebas itu. Kita harus bisa membedakan jenis karya apa dulu gitu kan yang akan kita publish. Setelah melakukan editing, tentunya isi konten kita saat editing itu, tips yang ke-17 ini, hindari pengulangan kata gitu kan. Nah, dalam proses editing, tips yang ke-17 untuk isi kontennya itu hindari pengulangan kata. Kadang ada nih gitu kan. Kita naskah udah jadi, makanya fungsinya dibaca ulang itu, baca terus kita jadi tahu hal-hal apa saja yang kurang nih. Contoh misalnya pengulangan kata, katakanlah di dalam konten isi naskah itu ada kata kemudian misalnya. Di situ kita misalnya sepertinya misalnya gini, kurang lebihnya ya. Saya aktivitas sehari-hari misalnya. Saya bangun jam sekian, kemudian sarapan, misalnya mandi, sarapan, kemudian melakukan ini, kemudian saya manasin kendaraan, kemudian berangkat. Nah itu jadi orang bosan gitu. Kalau bisa pengulangan kata itu diganti dengan kata yang lain gitu, sehingga tidak membuat orang jemu gitu. Itu tips yang ke-17 ya, menghindari pengulangan kata. Atau misalnya ada kata dan gitu, banyak banget dannya. Dan dilakukan ini, kemudian dan setelah itu, nah itu. Atau kata itu kadang biasanya yang sering ada itu, yang sering banyak. Tentunya, misal kata-kata tentunya, kata kemudian, kata kita misalnya. Nah itu hal seperti itu bisa kita siasati itu kan. Hati-hati pengulangan kata itu. Itu menambah kerjaan editor juga gitu. Kalau editor yang jeli ya, dan menambah kerjaan editor gitu. Jadi harus berpikir 2 kali untuk mengganti kata. Kemudian tips yang ke-18 harusnya ya biasakan gunakan EYD, ejaan yang disempurnakan secara bahasa Indonesia gitu. Tidak lepas dari saya itu panduannya biasanya KBBI online daring gitu kan, untuk memastikan kalimat bakunya. Nah itu kita harus belajar di situ. Kalau untuk karya-karya ilmiah kita harus belajar EYD. Untuk cara memastikannya adalah di Google bisa diklik gitu kan, KBBI online daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia online daring, itu untuk perbaiki naskah kita. Contoh misalnya yang salah dalam EYD gitu kan, misalnya kata izin gitu kan, harusnya kan pakai Z ya, bukan pakai J gitu kan. Atau misalnya kata apotek dan apotik misalnya, yang benar kan apotek misalnya, bukan apotik. Nah itu kita harus banyak cari literasi di KBBI online itu buat memastikan. Kenapa kita perlu panduan EYD? Karena kita kembali kepada ruh marwah kita sebagai ya warga NKRI gitu, sehingga tulisan kita juga tidak menyesatkan, dalam arti tidak salah untuk yang harusnya sebenarnya betul gitu, tapi salah isi gitu loh, dari segi kata-kata itu. Kan orang juga misalnya jadi terpengaruh gitu kan, misalnya yang awam gitu, penggunaan katanya jadi salah misalnya. Itu hal seperti itu kita harus belajar EYD ya.
dengan make sure di KBBI online kalau kita kurang yakin. Kemudian tips yang 19 ini mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Lakukan dengan cara 5R. Mungkin pernah dengar istilah 5R ya, tips yang ke-19 ini. Supaya kita percaya diri terhadap naskah kita. 5R ini sebetulnya resapan dari bahasa Jepang gitu kan. Seiri itu bahasa Jepang ya. Itu ringkas gitu kan. R pertama ringkas. Jadi tulisan kita itu harus ringkas. Maksud saya ringkas di sini adalah bukan berarti tulisannya sedikit gitu, bukan ya. Maksud ringkas di sini adalah padat gitu, ringkas dan padat dalam arti apa yang sudah dibahas di sebelumnya, di halaman sebelumnya misalnya, jangan dibahas lagi. Nah itu, jadi misalnya buku tebal itu bisa dikatakan ringkas juga itu. Tapi buku tipis itu bisa dikatakan tidak ringkas gitu. Dari segi konten gitu kan. Ringkas di sini sebanyak apapun kosakata gitu kan yang tertuang di naskah itu tidak apa-apa gitu kan. Mau selembar, mau 900 halaman tidak apa-apa, tapi dengan cara metode ringkas itu. Makanya fungsinya salah satu ringkas itu tadi hindari pengulangan kata-kata misalnya gitu kan. Nah, kemudian R yang kedua itu adalah rapi itu. Kita harus belajar rapi, ringkas dan rapi gitu kan. Rapi di sini kalau bahasa Jepangnya kan seiton gitu kan. Bukan saiton ya, tapi seiton gitu kan. Rapi gitu kan. Kita harus belajar rapi gitu kan. Ringkas, kemudian langkah selanjutnya adalah rapi. Misalnya rapi di sini contoh misalnya belajar kita misalnya saya pergi saya dan adik kemudian dan kakak, itu salah loh secara EYD misalnya, kurang rapi gitu dan tidak kurang ringkas gitu. Tapi kalau kita mengaitkan objek 1 dengan objek 2 dan objek 3, itu harus kita bedakan gitu. Contoh EYD yang benar ya. Saya dan adik misalnya serta kakak itu. Jadi kata dan itu kita ganti dengan kata serta itu. Jadi jangan sehingga mengurangi pengulangan kata dan itu yang benar ya. Misalnya saya dan adik dan kakak itu salah gitu. Karena banyak kata dan itu. Harusnya kan setelah dan itu lebih majemuk lagi kata serta itu. Saya dan adik serta kakak pergi ke pasar, contohnya itu ya, ringkas dan rapi. Tapi di sini juga dari segi salah ketik itu kan rapi juga ya. Kemudian setelah rapi adalah resik. Kita harus resik. Resik itu adalah bersih ya. Bersih di sini bebas dari unsur-unsur misalnya plagiat gitu kan. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tipsnya kan. Kemudian naskah kita bersih, tidak ada coretan tinta atau apa. Nah itu nggak apa-apa, kita mungkin semerawut dulu, nanti dituangkannya ya rapi dan bersih gitu kan. Ringkas, rapi, bersih, kemudian rawat. Rawat di sini kita harus merawat naskah kita gitu. Dengan cara apa? Ya baca terus berulang gitu kan. Dan rajin tentunya. Rajin apa ya? Rajin menulis tadi. Itu tips yang ke-19. Sebelum masih banyak nih tipsnya. Kemudian tips yang ke-20 teman-teman, dengan 5R tadi sehingga lakukanlah konten yang ringkas dan padat gitu kan. Singkat dan padat gitu kan. Bukan berarti singkat di sini buku kita sedikit. Salah ya, maksud singkat itu ya salah satunya tadi hindari pengulangan kata sehingga menambah kata-kata banyak, tidak efektif itu. Maksud singkat padat ini adalah pemilihan kata-katanya efektif dan efisien gitu ya. Buku banyak setebal jibun itu juga bisa aja gitu kan, ringkas dan padat gitu. Itulah maksudnya ya, mengena maksudnya. Kemudian bermanfaat tentunya naskah kita. Isinya apa sih? Ya harus bermanfaat gitu kan buat pembaca itu. Memberi inspirasi itu boleh gitu kan. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan juga boleh. Kemudian kritis diperbolehkan, tapi kritis yang profesional isinya gitu. Ingat nanti ada yang we don't need gitu, ada yang harus jangan kita lakukan gitu kan di tips ke-21. Kemudian setelah kita
naskah itu selesai dan kita bisa share mungkin gitu ke penerbit gitu kan, atau setelah buku kita jadi kita bisa share buat personal branding juga boleh gitu. Nah, we don't eat-nya itu adalah yang tidak boleh kita lakukan. Tips ke-21 adalah tips ke-21, hindari konten kita berbau sara gitu. Apa itu sara? Menyangkut suku, agama, ras dan adat, itu tidak boleh, itu bahaya, beresiko. Itu urusannya dengan hukum ya, bahaya itu. Ada nah, undang-undang ITE atau apa itu banyak lah ya. Kalau misal kita memposting di elektronik, nah, kita harus juga, penulis yang baik itu harus beretika juga itu. Nggak boleh sembarangan gitu kan. Sehingga kalau kita tidak sembarangan kan menambah percaya diri kita, orang tulisan saya udah bener kok gitu kan, tidak ada yang salah. Nah itu kan, sehingga kita muncullah rasa percaya diri gitu. Kemudian hindari yang sifatnya pribadi seseorang, itu tidak boleh. Pribadi seseorang, terlebih misalnya kita di dalam karya kita ngomongin orang gitu kan, ngomongin kejelekan orang itu nggak boleh gitu. Kemudian privasi seseorang juga nggak boleh kita bocorkan di cerita kita atau di apa. Kemudian menyebut nama itu juga bagian dari etika menulis, tidak boleh menyebut nama seseorang, itu bagusnya tidak boleh. Kemudian nyinyir juga nggak boleh, dan hoax yang kontennya isi hoax itu tidak boleh. Kita mengisi konten seperti itu, ya kita bisa jadi tidak percaya diri dalam menulis gitu kan, dalam menulis. Karena beresiko besar gitu kan buat keselamatan kita, nanti bisa didatengin polisi kalau ada yang lapor gitu. Itu gak boleh ya. Nah itu kita harus beretika dalam membuat konten itu, menyerang pribadi seseorang, karena kita kan bukan berpolitik gitu kan, kecuali mungkin orang politik gitu kan, bebas terserah gitu kan, mereka punya kapasitas masing-masing. Kalau kita orang kan orang profesional gitu kan. Nah itu kemudian tips yang ke-22, nah ini hindari menjiplak atau misalnya menduplikat karya orang gitu kan. Makanya fungsi kita banyak baca itu supaya kita banyak literasi di dalam memori kita, dituangkan dalam konten. Bukan berarti kita searching di Google misalnya, copy paste punya karya orang lain gitu, itu salah besar gitu. Misal kita mau menyusun skripsi gitu kan, kemudian kita terima instan, udah ini aja lah judulnya gitu kan, sama tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, itu juga kurang pas gitu kan, ngeri-ngeri sedap juga gitu. Kalau yang punya hak cipta tahu itu bahaya gitu. Apalagi kan sudah ada haki gitu kan, haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Saya juga salah satu karya gitu kan, sudah saya daftarkan juga di hak kekayaan intelektual, salah satunya di sini gitu kan. Ini di dalamnya ada karya saya gitu kan, judulnya kurang jelas mungkin ya, ada karya saya di dalamnya. Jadi di karya saya itu ada pemimpinan gitu, saya daftarkan di haki, alhamdulillah, karena ya supaya lebih aman gitu. Ketika ada orang yang menjiplak quote saya misalnya, ganti namanya nama orang lain, nah saya bisa tuntut. Itulah fungsinya kita mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual gitu. Kita bisa tuntut. Hak kekayaan intelektual itu ada sertifikatnya, 1 lembar itu ada di dalam rumah. Saya lupa ambil tadi barusan. Kemudian barusan tips yang ke-22 ya. Kemudian tips yang ke-23, usahakan bahasanya yang renyah dibaca itu. Maksud renyah dibaca itu kita gunakan pemilihan kata yang enak dibaca gitu kan, yang nyaman buat pembaca itu kan. Orang juga nggak bosan, nggak ada pengulangan kata itu mulu. Misalnya isi di atas kita bahas ini, tapi di bawah misalnya karena kita bisa kata-kata kayak sebetulnya mirip-mirip juga gitu. Atau misalnya ada bahasa-bahasa daerah kita masukkan, itu kurang pas ya. Bagusnya ya renyah dibaca aja, sederhana tapi kita tidak lepas dari EYD. Kalau kita bicara karya ilmiah atau karya yang sifatnya merujuk ke referensi teori misalnya, kecuali mungkin novel, roman gitu, cerpen itu ya terserah gitu. Kemudian tips yang ke-24, nah ini penting sekali.
yang ke-24 itu. Kita itu menulis harus dari hati sampai ke hati, itu penting. Karena apa yang kita itu, output dari kita itu tidak lepas dari pemikiran kita di dalam benak kita. Benak kita itu isinya sumbernya dari mana? Dari hati kita itu kan. Kalau hati kita misalnya antagonis gitu kan, mau tidak mau pemilihan katanya yang dituangkan ke tulisannya kan yang kasar-kasar. Bisa juga gitu. Padahal bisa judulnya lead, tulisannya temanya misalnya lembut, tapi kok ada kata-kata antagonis gitu. Nah, penulis yang baik adalah menulislah dari hati ke hati gitu kan. Sehingga dengan menulis dari hati ke hati, maka tulisan kita, isi kita itu, naskah kita akan sehat gitu. Akan menyehatkan buat pembaca gitu. Itu ya. Kemudian tips yang ke-25 itu adalah jadikan mata kita sebagai kamera. Ini buat menambah kepercayaan diri kita ya dalam membuat konten gitu. Maksudnya apa? Sebagai kamera. Kalau penulis yang sudah lumayan cukup lihai lah ya, itu bahkan kejadian-kejadian di sekitar dia itu bisa dijadikan sebuah inspirasi itu, sebuah konten, tulisan, sebuah buku gitu kan, sehingga bisa dituangkan ke tulisan karena dia ditangkap oleh kamera dia, kemudian ke memorinya, dan setelah itu kan dijadiin sebuah karya itu penulis-penulis yang hebat lah ya. Dari kejadian sekeliling aja bisa jadi konten sebetulnya. Ya misal kayak YouTuber apa gitu. Contohnya mata sebagai kamera. Jadi ibarat mata gitu kan. Atau burung hantu kita itu gitu kan. Iya. Kita bisa belanja ke pasar gitu. Bisa jadi konten, jadi karya gitu kan. Apalagi karyanya kalau menarik, kalau kejadian luar biasa bisa di pasar. Nah, kemudian tips yang ke-26, pelajari kerangka tulisan tentunya. Sistematika tulisan kita harus pelajari. Seperti kita menulis surat gitu kan. Ada yang jenisnya itu adalah pembuka, isi, dan penutup. Di situ kita harus pelajari. Kalau untuk pembuka buku misal tulisan, bagusnya itu ada lead-nya gitu kan. Lead itu adalah dari konten kita, isi kita. Ini kita agak lebih nggak apa-apa ya Kak Helvi ya? Iya nggak apa-apa Coach. Karena masih ya aja kita sampai tuntas lah. Nah, ada lead-nya gitu kan. Tulisan yang bagus itu yang baik ada lead-nya. Lead itu mewakili dari benang merah isi dari banyaknya kata-kata di situ, gitu, banyaknya konten kita. Contoh misalnya contoh lead ya, yang kemarin saya dari Asari Publishing House gitu kan. Lead saya di sini misalnya, di sini ya mungkin baru aja kemarin gitu kan. Ini juga dari Kak Helvi, contohnya saya buka dulu ya, saya juga lupa nih. Ini kita belajar juga di sini halaman 15. Halaman 15, saya buka dulu ya. Iya silakan Coach. Nah ini teman-teman ya, ini salah satu karya saya gitu kan, yang dari Asari Publishing House. Betul. Nah ini lead. Nah, dan itu kalau bisa ya, itu ada lead-nya. Kalau bisa, itu supaya lebih menarik gitu kan. Sehingga orang itu nangkep maksudnya itu, maksud dari teks di bawah ini yang banyak ini intinya apa sih? Intinya adalah ini, lead ini, ya gitu kan. Intinya kualitas kepemimpinan seseorang tercermin dari selihai apa dia berbicara di depan umum gitu kan. Lead itu ibaratnya kalau di skripsi itu ibaratnya subjudul kali ya. Oh iya subjudul. Rangkanya ya. Kalau judulnya di sini kan judulnya Miracle keajaiban public speaking. Kemudian di dalam masing-masing ada lead-nya gitu. Itu ada subjudulnya. Jadi orang itu kalau tidak ada lead-nya, itu orang itu akan kadang bingung. Maksudnya apa sih banyak kata. Intinya apa gitu kan. Mengarah kemana nih gitu. Tapi kita arahkan pembaca dari lead itu poinnya. Itu bagusnya ya ada lead-nya. Sama halnya ketika di buku-buku teori juga, misalnya buku pengantar bisnis apa itu. Pasti ada lead-nya gitu. Buku yang baik bagusnya ada lead-nya. Tapi kalau memang diperlukan tidak ada lead juga ya juga monggo itu selera gitu kan, tergantung masing-masing tapi ada lead ya.
Kemudian tips yang keberapa? Kerangka tulisan ya. Tulisan itu kan tadi ada pembuka itu lead ya. Kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Penutup mungkin kesimpulan gitu kalau ada gitu kan. Tentunya itu disesuaikan juga kerangka itu sesuai dengan kebutuhan dari tulisan itu ya, maksudnya karyanya. Kemudian tips yang ke-27 adalah mudah dimengerti. Jangan berlebihan dari kata-kata yang kita tulis. Misalnya gini, kita menulis konten itu, menulis buku itu misalnya, pengen terlihat keren nih gitu kan, pengen terlihat intelek misalnya. Kita pakai istilah-istilah yang orang awam tidak ngerti gitu kan. Nah itu bagusnya jangan ya. Itu bisa istilah-istilah apa sih? Demografi apa sih, kekinian, kecuali mungkin dibutuhkan untuk topik-topik pangsa pasarnya apa gitu kan, segmennya. Kalau memang untuk mungkin S2 apa gitu, orang yang tinggi lah ibaratnya, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk khalayak umum ya disesuaikan gitu kan. Ya bahasa sederhana aja gitu. Misalnya banyak istilah-istilah aneh yang kita nggak ngerti gitu kan. Misalnya bahkan bisa jadi gitu, supaya pengen terlihat keren, si penulis juga sih nggak ngerti itu istilah itu intinya apa maksudnya. Bisa istilah apa sih, kayak misalnya apa ya, deskripsi apalah itu lah ya. Nah itu kita ya disesuaikan aja gitu kan. Yang kedua sesuai dengan pangsa pasar kiranya kemana sih gitu kan. Kemudian yang ke-28, tulisan itu harus enak dibaca dan menarik gitu kan. Enak dibaca itu ya tadi gitu kan. Menarik itu misalnya ada lead-nya gitu. Itu harus menarik gitu. Kalau misalnya menariknya ada gambar kalau bisa ya. Kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Misalnya ada kisah-kisah apa gitu lah ya. Kemudian yang ke-29 tipsnya adalah menarik juga, tapi ingat gitu kan. Tidak boleh membohongi pembaca. Ini mungkin teman-teman pernah membeli sebuah buku ya. Karena saya juga pengalaman, tapi saya tidak sebut di sini ya karena ada kode etik ya. Bisa kita pernah beli buku gitu kan di toko buku gitu kan. Judulnya menarik nih, bombastis luar biasa, hebat gitu kan. Tapi setelah dibaca kontennya, isinya itu kok biasa aja gitu kan. Padahal dari si judul, dari lead bagus, menarik. Setelah kita baca secara keseluruhan, kok nggak sesuai ya dengan judul. Nah, itu hati-hati. Artinya itu membohongi pembaca. Pembaca itu bisa kecewa. Udah gitu misalnya harganya mahal misalnya ya. Nah, makanya kita hati-hati itu kan. Emang sih kita itu marketing jalan juga gitu kan. Itu kan buat judul emang harus menarik gitu kan. Tapi kalau bisa ya kontennya juga harus menarik juga gitu kan. Itu kadang kita misalnya judul pernah gitu kan, beli sebuah buku bikin orang penasaran gitu kan. Tapi setelah baca isinya, ini nggak ada hal yang baru buat saya gitu kan. Maksudnya ya biasa aja gitu bagi saya. Mungkin bagi orang lain yang berbaca mungkin hal baru gitu kan, pengetahuan baru atau apa itu. Ya baiknya ya kalau bisa hal itu disiasati ya. Membohongi pembaca lah, membuat orang kecewa misalnya. Itu ya. Kemudian tips ke-29 yang ke-30 ya. Penulis hebat tentunya pernah ditolak oleh penerbit. Zaman dulu ya, sebelum era digital itu, kita itu ke penerbit itu harus mengirim beberapa naskah, mungkin puluhan, ratusan email atau apa, bahkan via pos, sering ditolak gitu kan. Kalau sekarang itu udah digital, kita bisa kirim ke penerbit, bisa via WhatsApp atau bisa via email gitu, agak lebih enak gitu. Kita kalau ditolak penerbit itu jangan putus asa gitu. Jadikan sebuah pembelajaran gitu kan. Karena penulis hebat itu pasti pernah ditolak oleh penerbit gitu kan. Tentunya tips yang ke-31 itu setelah dari 1 sampai 30 tips barusan kita kuasai gitu, kita penuhi, ya kita publish konten kita, tulisan kita. Sehingga jadilah sebuah karya. Itu sih ada 31 tips ya. Semoga sih bermanfaat ya. Amin. Sangat bermanfaat sih Coach. Kayaknya tipsnya kebanyakan. Nggak apa-apa itu. Tips supaya menambah percaya diri. Ya, apa ya? Oke, Kak Helvi silakan. Terima kasih Coach Aput atas tips-tipsnya dalam percaya diri dalam mempublish
tulisan. Berhubung kita udah jam 10 lebih ya Coach, mungkin live streaming kita kali ini sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Coach Aput karena sudah membagikan ilmunya dan meluangkan waktunya kepada kita semua. Tips-tipsnya sangat membantu kita semua dalam mempublish tulisan kita ya. Terus kita juga harus percaya diri dalam mempublish tulisan dan tahu syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang sederhana atau dasar-dasar dari penulisan tersebut. Begitu ya Coach? Betul. Baik, untuk live streaming kita hari ini kemungkinan sudah cukup. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Aput karena sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada para penonton yang sudah menonton live kita kali ini. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ada yang tersinggung ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helvi semuanya. Terima kasih Coach Aput. Sehat-sehat ya. Amin. Coach Aput juga ya. Semoga kita bisa live streaming lagi ya Coach. Mungkin dengan tema yang lain. Iya, tema yang lain ya. Siap. Terima kasih Coach Aput. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Saya izin. Terima kasih banyak ya semuanya. Sama-sama Coach Aput. Ya, silakan Coach. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.